Siapa nih anak Jakarta yang suka belajar tentang sejarah? Sejarah merupakan kilas balik masa lalu dan biasanya memiliki tempat tertentu yang menjadi saksi bisu dari sebuah kejadian. Tempat-tempat inilah yang bisa dijadikan salah satu sarana belajar agar tidak membosankan. Tempat yang dimaksud tidak lain adalah museum. Di ibu kota Jakarta terdapat banyak museum atau tempat bersejarah yang bisa anak Jakarta kunjungi. Meski sebelumnya tim Jakarta sudah banyak mengunjungi dan berbagi informasi mengenai museum-museum yang ada di ibu kota, tapi belum lengkap rasanya kalau belum semua museum disinggahi. Nah, kali ini tim Jakarta akan mengunjungi sebuah museum yang berada di pusat Jakarta, Museum Sumpah Pemuda. Kata Sumpah Pemuda pastinya sudah sangat akrab di telinga anak Jakarta. Setiap bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai penyemangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Peristiwa ini tercetus pada 28 Oktober 1928 di Batavia melalui Kongres Pemuda II. Sebagai salah satu cara mengenang perjuangan Sumpah Pemuda, dibuatlah Museum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Keramat Raya, nomor 106, Jakarta Pusat. Di museum ini tersimpan beragam jenis koleksi dan dokumentasi yang berkaitan dengan momen Sumpah Pemuda. Sebelum melihat koleksi apa saja yang ada di museum ini, kita cari tahu dulu yuk sejarah dari rumah yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda ini. Gedung yang menjadi Museum Sumpah Pemuda ini pada awalnya adalah rumah tinggal milik seorang warga keturunan Tionghoa bernama Si Kong Lian. Sejak tahun 1908, gedung keramat disewa para pelajar Stovia yang merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Tempat ini disewa sebagai tempat tinggal dan belajar yang pada saat itu dikenal dengan nama Komenselen Huis. Di tahun 1920-an, gedung Keramat 106 ini juga sempat digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan terkait pergerakan kepemudaan. Salah satunya sebuah pelang bertuliskan Langen Siswo pernah berdiri pada bagian depan rumah kos ini. Langen Siswo merupakan kegiatan ekstrakurikuler perkumpulan Yong Yava. Namun lambat laun makin banyak pemuda dari berbagai daerah yang turut bergabung dalam perkumpulan ini. Hingga sejarah pun tercipta di rumah ini pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Puas mengulik sejarah, sekarang kita coba lihat koleksi apa saja yang ada di museum yang merupakan pusat informasi terkait sejarah Sumpah Pemuda ini. Banyak peninggalan bersejarah di tempat ini, mulai dari foto, simbol organisasi pemuda, detail lokasi, diorama para tokoh, dan peninggalan bersejarah lainnya. Dan salah satunya adalah biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menjadi peninggalan sejarah paling berharga di sini. Selain itu, di museum ini juga terdapat bendera INPO atau Organisasi Pandu Nasional Indonesia yang merupakan peleburan dari NPO dan JIPO. Anak Jakarta juga bisa menemukan Monumen Persatuan Pemuda. Monumen tersebut berbentuk sebuah tangan terkepal. Bentuk atau makna dari monumen tersebut menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Monumen ini diresmikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Hayono Isman pada 24 Oktober 1994. Sejumlah patung tokoh Sumpah Pemuda terpajang rapi di museum ini. Beberapa di antaranya adalah W.R. Supratman, Muhammad Tabrani, Profesor Sonario, dan Muhammad Yani. Tokoh-tokoh tersebutlah yang berperan penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda. W.R. Supratman diketahui menjadi sosok pencipta lagu kebangsaan yang dikumandangkan pertama kalinya pada acara tersebut. Muhammad Tabrani adalah Ketua Kongres Pemuda pertama yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda. Profesor Sonario merupakan tokoh yang menciptakan Ikrar Pemuda pada tahun 1928.
Beliau jugalah yang ditugaskan meminta izin diselenggarakannya Kongres Pemuda II kepada pemerintah Belanda. Muhammad Yamin merupakan sekretaris panitia Kongres Pemuda II. Ia juga merupakan ketua Yong Sumatanen Bondari tahun 1926 sampai 1942. Itu tadi perjalanan sejarah kita di Museum Sumpah Pemuda. Anak Jakarta tertarik ingin berkunjung ke museum ini? Bisa datang mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore pada hari Selasa hingga Kamis. Sedangkan pada hari Jumat hingga Minggu, waktu kunjungan dimulai pada jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Bagaimana? Seru kan berkunjung ke museum? Selain mendapat banyak pelajaran dan informasi terkait sejarah, museum membantu kita melihat berbagai macam dimensi tempat, dimensi waktu, dan juga hal lainnya yang lebih luas. Karena itu, jangan ragu untuk berkunjung ke museum saat akhir pekan atau libur ya, anak Jakarta.